Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Dusun Kelapa Sawit. Tempatnya saudara saya, Saiful Bahri. Beliau menekuni usaha kambingnya jenis kambing perah. Untuk dapat informasi lebih banyak, nanti kita bisa tanya-tanya ke beliau. Nah, ini beliaunya Pak Saiful. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Wah, gimana bos kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Waduh, Ngabarnya gimana? lama gak jumpa nih, banyak banget ya perkembangannya. Ya, namanya usaha daripada jadi pengangguran. Mau tanya-tanya ini, Bang, untuk pemirsa channel Ternak Kambing Muda Indonesia, mungkin biar nanti dia dapat inspirasi. Iya. Mulai kapan ini berternaknya, Bang? Beternak ini saya memulai tahun 2016. 2016 ya dah. Coba-coba ikut-ikutan. Daripada saya bingung nggak ada kerjaan gitu. Akhirnya saya mencoba. Ternyata memelihara kambing ini ya enak juga, seneng juga. Makanya sekarang ya saya berusaha untuk dikembangkan. Dulu itu awalnya mulanya berapa ekor? Dulu mulainya 2 ekor. Oh, 2 ekor ya 2 berarti ya. ekor, terus waktu itu yang saya pelihara peranakan etawa atau kambing PE. Bukan etawa ya, Mas. Peranakannya. Peranakan etawa PE ya. Iya, PE. Untuk saat ini kayaknya kambingnya kambing putih-putih. Ini jenis kambing perah ya, Mas ya? Ya, ini jenis kambing perah, Mas. Ini namanya kambing sapera. Sapera itu sanen peranakan etawa. Jadi antara pejantan sanen disilangkan dengan kambing lokal jenis etawa. Nah, itu disebut sapera. Nah, saya melihara sapera ini keunggulannya dengan PE itu dari pakan. Kalau masalah hijauan dia walaupun enggak jenis legum semua, tapi tetap menghasilkan susu dengan maksimal. Cuma itu aja perbedaannya. Jadi mungkin dari susu untuk jumlah kualitasnya lebih banyak gitu ya, Mas ya? Untuk kambing jenis kambing sapera gitu ya. Ya jelas lebih banyak. Tapi ya tergantung dari kambingnya juga. Enggak semua kambing sapera. Mungkin kualitas jadi kita harus pilih-pilih juga. kualitas genetiknya ya. Ya, benar. Genetik F1, F2. Kalau F1 dan F2 itu sapera ini sebenarnya nggak mempengaruhi masalah susunya, Mas. Yang mempengaruhi susunya itu gen dari indukan itu. Kalau F1, F2 itu udah apa namanya ya? Kesenangan. Semakin mirip dengan kambing sanen kan semakin bagus. Sebenarnya kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi istilahnya arahan buat para pemirsa yang ingin memulai jenis kambing perah. Terus ini, Mas, untuk penjualannya gimana nih, Mas, penjualan hasil perahnya, Mas? Di sini biasanya kami perah pagi, terus kami setor ke pabrik. Kebetulan di Kelapa Sawit ini udah ada pabrik pengolah susu. Dan sementara ini informasi dari pengolah susu itu masih banyak kekurangan, Mas, kalau Mas mau melihara juga. Wah, jadi masih Karena kita susu di sini didatangkan dari luar daerah itu sekitar 60%. Kabarnya kayak gitu. Tapi ya kita mau perbanyak kambing juga modalnya banyak juga. Iya, Mas, ya, tapi ya pelan-pelan, Mas. Tapi ini ada udah lumayan banyak. Jadi untuk para pemirsa untuk ingin memulai usaha kambing perah, jangan ragu-ragu. Peluangnya masih banyak ini. Pabrik-pabriknya di daerah, khususnya di daerah Girikerto Utara juga tidak cuma satu, ada beberapa ya, Mas ya, kayaknya ya. Gimana, Mas? Untuk pabriknya yang di wilayah Girikerto kan kayaknya tidak cuma satu ya, Mas ya.
Ya enggak cuma satu mas, soalnya kan kalau di daerah kita ini kan sentral, pusat sentral dari pengolahan susu. Jadi kalau kita nggak memanfaatkan peluang ini, ya sayang gitu loh. Makanya saya pelihara yang kambing susu dulu. Oke mas. Untuk mungkin kan kambing sebanyak itu nggak pakai ramban semua ya masnya. Pastinya untuk kambingnya juga pakai comboran mas ya. Iya. Itu mas Saiful pakai apa aja mas comborannya mas? Komporannya saya pakai komporan itu mas pakai ampas jagung Mas jagung, campur kulit kedelai. campur kulit kedelai ya. Ya, kalau polar itu cuma tambahan aja karena saat ini polar nggak kejangkau harganya. Harganya kan agak mahal ya daripada Mahal. ya dua itu ya mas ya. Mahal. Nah ini kambing saya ini sekarang udah hamil mas. Wah ini calon punya Cempe ini. Iya. Nah ini kayak gini. Jadi saya pelihara itu campur-campur. Ini udah laktasi berapa kali mas? Laktasi satu kali. Satu kali ya. Ini baru mau kedua. Semua ini mau kedua semua. Kedua ya. Kedua. Gini mas, rata-rata untuk kambing Sapera ini perharinya mengeluarkan susu berapa liter mas? Kalau rata-rata itu tergantung dari hijauan atau makanannya. Kalau makanannya banyak, hijauannya dikasih banyak, ya lumayan. Bisa jadi 1,5 sampai 2 liter. 1,5 liter ya. Jadi semua itu juga tergantung, pertama tadi sudah dijelaskan tergantung genetik indukan, dan yang kedua tergantung jenis pakannya ya mas ya. Iya benar. Untuk rambanya mas, untuk rambanya ini kayaknya kok ini dicacah ya mas ya, dicoper ya. Dicacah. Ya bisa dimanfaatkan ranting-rantingnya kan yang kecil bisa kemakan. Kalau untuk ngasih rambanya sehari berapa kali mas? Biasa mas, kalau saya 2 kali. Pertama pagi dikombor dulu, baru dikasih hijauan. Sore juga begitu. Setelah diperah. Setelah diperah. Oh berarti sore setelah diperah dikasih ramban sama hijauan ya? Iya benar. Kalau pagi merah dulu atau ngasih makan dulu mas? Merah dulu. Merah dulu ya. Jadi pertama Dulu, baru dikasih makanan. Biasa kayak gitu. mas mungkin ya kan mas mulai dari 2016 lah udah banyak pengalaman khususnya di kambing perah. Mungkin untuk memotivasi aja ke penonton, dulu apa mas yang menjadi kendala mas, yang menjadi kendala mas Saiful dalam berternak? Kendalanya ini kalau bagi saya cuma dari hijauan aja mas. Hijauan ya. Iya dari hijauan aja. Kalau ngerawat kambing atau apa itu nggak perlu kita rawat juga kambingnya. Yang penting kita rawat kandangnya, bersihin kandangnya, sapu kandangnya. Kalau ada ranting yang masuk ke dalam kotak-kotak kambing itu kita ambil biar nggak tertusuk. Udah gitu aja caranya. Cuma masalah pakan hijauan, ya itu kesulitannya di situ. Makanya kalau misalnya mau pelihara kambing, sebaiknya kita siap lahan hijauan dulu. Istilahnya bang pakan ya mas ya, bang Iya, pakan benar. siapin lahan dulu ya. Ini kan ada kotorannya mas. Untuk kotorannya ini kemana mas buangnya mas? Kotorannya ini biasa kita jual. Jual mas. Nah, kita jual. Jualnya itu per apa mas? Ya biasa mas bervariasi. Kadang orang ngambil sendiri, kadang kita yang ngarungin, kadang kita juga buat rabuk sendiri juga. Sendiri ya. Jadi ya istilahnya berternak itu kalau dengan ilmu nggak ada ruginya masnya, dari kambingnya sendiri, dari susunya, dari kotornya, semua bisa kita manfaatkan untuk menjadi income kita. Oh iya, ya kalau beternak itu menurut saya sih nggak perlu berilmu.
Yang penting mau, kita senang dulu. Nanti soal ilmu sambil jalannya Mas ya. Iya. Saya setuju Mas. Kayak kita mau usaha, mau belajar berenang ya berenang pelan-pelan gitu. Nggak perlu kita nyiapin ilmunya begini-gini. Kalau misalnya mau pelihara kambing, udah pelihara aja. Udah, gampang. Oke Mas, terima kasih banyak atas waktunya, atas banyak informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para penonton channel saya dan channel saya berkembang. Itu dulu yang bisa saya sampaikan dari kandangnya Mas Saiful. Lain waktu kita bisa mereview lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.